Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang bahagia ini. Perkenalkan, nama saya Aska Lafia, NIM 21830741, kelas 21303. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan software Octave sekaligus lanjutan dari video sebelumnya. Oh ya, bagi yang belum melihat video penjelasan langkah-langkah dasar penggunaan Octave sebelumnya, link dapat kalian lihat di deskripsi. Di video kali ini saya akan menjelaskan perintah untuk menjumlahkan kedua gambar, kemudian membaginya. Kemudian kita juga akan menampilkan grafik dari data gambar tersebut. Oke, kita langsung mulai saja. Seperti biasa, pertama-tama kita akan memanggil gambar. Di sini saya akan memberi nama variabelnya adalah 1. Perlu diingat, nama variabel ini kalian bisa menggantinya sesuka kalian. Di sini saya ingin menambahi variabelnya adalah 1. Kita coba memanggil gambar, kita ketikkan I'm read. Kemudian di sini saya memiliki dua gambar. Nama variabel 1 saya isi dengan gambar car. Ini, dan yang variabel 2, gambar kedua ini, lumba ini, saya beri nama variabelnya adalah 2. menit. Pastikan di sini koma. Coba kita tampilkan. Dari gambar yang pertama, kita coba tampilkan. Ini gambar pertama adalah car. Saya memiliki gambar mobil seperti ini. Yang gambar keduanya adalah hewan lumba-lumba seperti ini. Di sini saya akan coba untuk menambahkan dua gambar tersebut, menggabungkan seperti apakah hasilnya. Kemudian nanti kita coba untuk hasil dari dua gambar tersebut kita bagi, apakah sama atau tidak. Kita coba lihat nanti. Saja kita coba menjumlahkannya. Sebelumnya kita coba membuat figur 1 terlebih dahulu. 1. Untuk penjumlahannya saya namakan variabelnya jumlah. Titelnya jumlah. Kita coba tambahkan 1 plus 2. Seperti ini. Bila dijumlahkan hasilnya seperti ini. Gambar lumba-lumba yang pertama, yang gambar kedua lumba, yang gambar pertama adalah mobil. Seperti ini, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita coba pembagian dari dua gambar di atas. Secara matematis, pembagian bisa seperti gambar seperti ini ya. Pembagian dalam sistem matematis, pembagian seperti ini itu sama hasilnya. Namun, apakah sama dalam mengolah gambar? Mari kita buktikan bersama. Di sini saya akan membuat figur 2. Yang pertama kita akan coba menggunakan rumus yang ini, yang pertama ini.
kita akan coba menggunakan rumus ini. Apakah hasilnya sama dengan rumus yang seperti ini? Di sini saya memberikan namanya, titelnya adalah harta 1. Kita coba jumlahkan menggunakan rumus ini. Bagi 2. 1+2. Nama variabel yang kita buat tadi. Coba kita tampilkan. Coba tampilkan data 1 seperti apakah hasilnya. Nah, seperti ini. Di figur 2 hasilnya seperti ini. Ini hasil penjumlahan. Ini penjumlahan, kemudian dibagi. Selanjutnya kita coba menggunakan figur 3 dengan membandingkannya ini. Apakah sama A bagi 2 plus B bagi 2? Di sini saya akan memberi nama titelnya adalah rata 2. Kita bagi 2 dulu. Ditambah kita bagi 2. Hanshu rata 2. Nah, seperti ini gambarnya, perbedaannya. Ternyata berbeda ya. Ini yang figur 1, penjumlahan, hasil dari penjumlahan. Yang figur 2, penjumlahan gambar 1 tambah gambar 2, kemudian kita bagi 2. Yang figur 3, gambar 1 kita bagi 2, gambar 2 kita bagi 2, kemudian kita baru jumlahkan. Nah, hasilnya berbeda. Saya mengulang gambar. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ingat, tipe dari gambar tersebut adalah UIN 8 antara 0 sampai 255. Ketika lebih dari 255, maka akan dianggap 255. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, semakin besar angkanya semakin putih gambarnya. Kita lihat di figur 2 ini. Di sini saya menggunakan rumus 1 plus 2, kemudian bagi 2. Ini berarti gambar 1 ini kar ya, ditambah gambar 2 ini, lumba ini, kemudian kita bagi 2, maka hasilnya kan seperti ini. Misalnya di gambar 1 itu figurnya angkanya itu 250, dan yang gambar 2 adalah 225 misalnya, 225, kita jumlahkan dulu, baru kita bagi. Kita jumlahkan, pastikan angkanya lebih dari 255, karena ini adalah tipe data UIN 8. UIN 8 itu antara 0 sampai 255. Bila lebih dari 255, maka akan dianggap sebagai 255. Gambar tersebut kemungkinan besar melebihi 255, maka akan dianggap sebagai 255. 255 di figur 2 ini kita bagi 2. 255 bagi 2 kurang lebih hasilnya 127. Nah,
kurang lebih seperti itu, maka akan mendapatkan gambar yang seperti ini, under exposure. Sedangkan di figur 3 ini, kenapa hasilnya gambarnya tidak sama seperti yang figur 2? Karena di figur 3 ini, setiap gambar saya bagi dua terlebih dahulu. Gambar 1 kita bagi 2, gambar 2 kita bagi 2, baru kita jumlahkan gambar tersebut. Misal gambar 1 tadi 250. 250 di figur 3 kita bagi 2 terlebih dahulu. Gambar 2 kita misalkan tadi 225, kita bagi 2 terlebih dahulu. Baru kita tambah, maka hasilnya tidak akan sama seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita coba menggunakan grafik. Coba kita untuk menampilkan grafiknya, kita bikin figur 4. Perintahnya untuk menampilkan grafik adalah plot. Sebelumnya saya ingin ini menampilkan grafik di daerah yang ini. Perbedaan yang sangat jelas itu terlihat di daerah ini ya. Di daerah sekitar sini terlihat jelas. Kita lihat dulu sekitar area 200 ya ini. Kita coba untuk mengambil pixelnya ini untuk menampilkan grafik kurang lebih di daerah ini. Kita lanjut figur 4 ya, plot. Tanda adalah plot. Saya ingin menampilkan ini jumlah. Buka kurung lagi. Saya ingin tadi menampilkan grafiknya itu di area sekitar 200-an. Tadi 200. Titik 2 seperti ini. Titik 2 ini melambangkan all dari keseluruhan gambar. Tutup kurung. Ini saya akan memberi nama titelnya jumlah. Ini coba kita terjadi ya, kita copy ini figur biar cepat ya, kita copy figur 5, kita figur 5 di sini jumlah kita ganti atas 1. Atas 1. Kemudian kita buat figur 6 untuk menampilkan yang rata 2, grafik rata 2. Kita coba jalankan. Ini figur 6, figur 5, figur 4. Ini grafik dari figur 3 itu yang ini figur 4. Figur 4 itu ini rata saat ini jumlah ya. Ini figur jumlah. Jumlah itu tadi adalah gambar 1 ditambah gambar 2. Ini gambar 1 tambah gambar 2. Yang ini
gambar 1 tambah gambar 2, kemudian kita bagi 2. Yang ini gambar 1 kita bagi 2 dulu, gambar 2 kita bagi 2, kemudian baru kita jumlah. Dari grafik tersebut kita bisa mengamatinya ada perbedaan yang cukup jelas antara hasil dari figur 3, ini figur 3, sama hasil dari figur 2. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kita mulai dari ini dulu, jumlah. Di jumlah kita lihat ada garis yang datar, ini datar ya, kita ini flat ya, datar atau flat, dan ini mentoknya adalah di 255. Nah, ini mentoknya ada di 255. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena penjumlahan dari kedua gambar tersebut itu tadi melebihi 255, seperti yang saya katakan tadi, lebih 255. Misalnya gambar 1 kita tadi 250, yang gambar 2 225. Hasilnya akan melebihi 255. Seperti yang kita tahu, Uin 8 itu maksimalnya itu di 255. Jika melebihi 255, maka akan dibaca 255. Ini tadi kita jumlahkan, ini grafik jumlah ya. Gambar 1 tambah gambar 2, hasilnya pasti melebihi 255. Karena tipe gambar ini adalah Uin 8, maka tetap akan dibaca sebagai 255. Maka grafiknya akan flat seperti ini. Seperti ini flat. Kita lihat yang figur 2. Ya, hasil ini kita bagi 2, maka hasilnya tetap akan flat seperti ini. Karena di grafik 1 ini hasilnya adalah flat, ini flat ya, kita bagi 2 tetap hasilnya akan flat. Tetapi perbedaannya, yang variabel jumlah ini, yang gambar 1 tambah gambar 2, itu overexposure. Kita bagi 2, grafik ini kita bagi 2, maka hasilnya sekitar 255 kita bagi 2 itu sekitar 127, kalau nggak salah, sekitar segitu. Maka akan timbul gambar yang underexposure seperti ini. Karena di grafik yang jumlah ini hasilnya udah flat, kita bagi 2 tetap hasilnya akan flat seperti ini. Sedangkan itu tidak berlaku untuk yang ini, grafik dari rata 2. Rata 2 itu gambar 1 kita bagi 2 dulu, kemudian gambar 2 kita bagi 2, kemudian baru kita jumlahkan. Di sini kita lihat grafiknya itu naik turun ya ini. Kenapa bisa demikian? Yaitu tadi karena kita bagi 2 terlebih dahulu setiap gambar. Misalnya ya, gambar 1 250, kita 250 kita bagi 2. 125 hasilnya. Gambar 2, misalnya misalnya ya, datanya 220 kita bagi 2, 110, kita jumlahkan, hasilnya kan ini akan timbul grafik naik turun seperti ini. Maka yang gambar yang dihasilkan akan
jadi seperti ini, jadi lebih bagus. Ini gambar yang normal exposure, sedangkan yang ini akan timbul gambar yang under exposure. Yang ini gambarnya adalah over exposure. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Mantap, berbeda ya, padahal rumus dari matematika ini secara matematis, rumus tersebut rumus seperti ini itu sama hasilnya, kan menemukan hasil yang sama, tetapi dalam mengolah gambar seperti ini ternyata menghasilkan gambar yang sangat berbeda ya. Ini over exposure, under exposure, normal exposure. Mungkin sampai sini dulu video kali ini. Bila ada salahnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.